Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait solusi terakhir ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online dan teman-teman tidak bisa bayar. Ya, ini adalah cara saya agar aman dari tagihan pinjol tanpa harus membayarnya. Oke. Ini dengan catatan ya, kalau kita sudah mentok nggak bisa bayar, bukan berarti saya mengajari teman-teman untuk galbay. Nggak, kalau teman-teman ada uang, ada rezeki, kalau bisa bayar, bayar aja. Biar kita bebas, kita tenang, dan kita nggak perlu pusing-pusing lagi soal pinjol. Tapi ini video kali ini khusus buat teman-teman yang nggak tahu lagi, yang udah mentok, nggak ada uang lagi, terus harus bagaimana nih untuk bisa menghadapi penagihan-penagihan pinjol. Tagihan-tagihan pinjol yang sudah lewat jatuh tempo yang kita tidak bisa bayar. Oke, tapi sebelum itu yuk kita berdoa bareng-bareng. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi berkah. Semoga apa yang saya sampaikan juga bisa menjadi semangat baru buat teman-teman dan bisa menjadi jalan keluar buat teman-teman, dan teman-teman semua diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membereskan semua masalah pinjol ini dengan tenang dan bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Jadi, buat teman-teman sekalian, ketika kita gagal bayar ini, udah pasti kita akan menjadi target untuk tim penagihan mereka. Mulai dari telepon, mulai dari SMS, WA, bahkan sosial media kita, itu juga akan ditagih dan gak lepas dari incaran mereka. Sebenarnya kalau masih baru-baru sih gak se-ekstrim itu. Tapi kalau udah beberapa bulan, pasti cukup lumayan ya penagihannya. Nah, bagaimana sih caranya agar aman, kita bisa tenang dan lain sebagainya? Banyak orang yang mungkin mengambil cara simple, cara singkatnya, yaitu dengan mengganti nomor HP, lalu kemudian dengan mereset HP-nya, reset factory atau tinggal cukup uninstall aja, itu maka sudah akan membereskan semuanya dan setidaknya kita bisa tenang dari gangguan-gangguan tersebut. Nah, hal ini tentu ada positif dan ada negatifnya. Plus minus lah. Kalau misalnya plusnya apa? Ya kita tenang, HP kita nggak ada masalah, nggak ada penagihan dan lain sebagainya. Tapi negatifnya adalah, minusnya adalah kita nggak pernah tahu sejauh apa sih pinjol-pinjol tersebut menagih kita. Progresnya sampai mana sih pinjol tersebut menagih kita. Ya meskipun kita mengetahui mereka mengancam A, B, C, D, E, ya nggak, kita ujung-ujungnya juga nggak peduli juga. Karena ya itu hanya sekedar ancaman aja. Ya, kalau kalian memang mentalnya tidak kuat, kalau kalian sering keganggu banget dengan penagihan-penagihan, ya cara paling aman adalah dengan ganti nomor. Kalau saya sih simple ya, tinggal flight mode aja. Dan kalau lagi butuh dibuka dan gak usah dibaca tuh WA, telepon, email dan lain sebagainya. Cuman kan kadang namanya kita juga manusia ya. Kadang mendapatkan WA, mendapatkan SMS, mendapatkan email dari DC, kepo banget dan penasaran banget rasanya, terus kita pengen pencet, pengen buka. Nah, sekalinya kita buka, ada ancaman-ancaman membuat kita galau, membuat kita takut, dan kita jadi stres sendiri. Nah, kalau itu terjadi sama kalian, ya lebih bagus ya itu tadi, ganti nomor atau ya menonaktifkan aja HP kalian, itu beres. Ya, itu adalah cara paling simpel dan paling gampang. Nah, cara selanjutnya adalah untuk bisa tetap tenang, tetap aman adalah dengan memahami dan mengetahui segala resikonya. Percayalah, resiko galbay pinjol itu sangat-sangat minim, tidak semenakutkan yang kalian duga. Kalian membayangkan debt collector itu kayak di film-film, kayak di TV-TV, kayak yang lagi viral-viral. Padahal nggak semua debt collector kayak gitu. Ada yang sopan juga banyak. Cuman ya memang yang viral ya yang kurang ajar gitu ya. Itu yang viral. Cuman ya kembali lagi, kita untuk menghadapi mereka-mereka itu tidak perlu takut. Tapi juga kita tidak perlu melakukan kekerasan ya. Kita tetap sopan, tetap menghargai mereka. Karena bagaimanapun juga mereka bekerja. Ya kalau mereka memaksa, mereka mulai tidak sopan, kalian tetap sopan aja. Tapi jangan tunjukkan rasa takut. Bang, kalau udah terlanjur emosi bagaimana? Tolong ditahan aja. Takutnya nanti malah akan jadi kasus baru. Ya udah, kalau misalnya dia DC datang, bilang aja belum ada uangnya, lagi diusahakan dan nggak bisa dipaksa dan nggak bisa pinjam di tempat lain juga. Bilang aja seperti itu. Maka ya akan jadi DC tersebut juga akan gimana ya? Pasti akan terus mengincar, pasti akan terus bersikeras meminta kalian membayar. Tapi ya kalian kembali lagi, bilang aja belum ada, belum bisa, mau gimana. Gitu aja. Ya sesimpel itu, gak usah panjang lebar jelasin, oh, Pak saya ini kerjaan lagi sulit. Mereka gak mau tahu, mereka itu bodoh amat ya. Mereka pasti akan mengarahkan kalian jual aset, pasti akan mengarahkan pinjem di saudara, kerabat. Nah itu gak usah didengerin, itu yang namanya gali lubang dan tutup lubang. Nah pasti di sebagian di antara yang lain pasti akan berpikir, itu kan tidak bertanggung jawab, itu kan artinya ya lu ngutang, lu punya
lu nggak punya duit, lu ngutang, lu dikasih duit tapi lu disuruh bayar nggak mau. Nah ini ceritanya bagaimana? Nah pasti akan ada orang-orang yang mencibir hal seperti itu. Tapi sekali lagi, setiap orang mempunyai keadaan dan kondisi masing-masing. Tidak bisa kita samakan. Kita harus memiliki empati dan juga simpati. Ya, coba dibayangkan. Kalian mungkin enak ya. Yang ngomong-ngomong seperti itu mungkin enak, punya uang bisa bayar. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak punya uang, ini kan gimana cara dapat uangnya? Kan nggak sesimpel itu. Kalau dia ngerti cara dapat uang untuk membayar, ya dia nggak bakal ngutang gitu loh. Ya, ngutang dipinjol dengan bunga memang secara hukum agama juga tidak diperkenankan. Tapi bukan berarti kalau kita sudah melakukan kesalahan, ya Allah aja masih mau mengampuni dosa kita. Ya siapa kita sebagai manusia mengejudge orang-orang yang nggak bisa bayar utang di pinjol tersebut. Yo toh kita tahu sendiri, bunga pinjol itu gede, yang membuat mereka ini terjebak dan susah banget untuk membayar. Jalan satu-satunya galbe aja dulu, sembari berusaha memperbaiki finansial, mencari pekerjaan sampingan, mendapatkan pendapatan-pendapatan dari sumber-sumber yang lain. Barangkali siapa tahu Allah memudahkan rezekinya, melancarkan rezekinya, sehingga kita semua bisa menyelesaikan dan membayar semua utang-utang itu dan gak pernah nyentuh lagi pinjol-pinjol tersebut. Ya, jadi cara amannya seperti itu. Cara amannya adalah mulai tahu bagaimana cara mengatasinya, solusinya apa. Itu yang paling harus kalian pegang teguh. Oh nggak boleh kayak gini loh kita. Oh nggak boleh kayak gini loh kita. Itu yang paling utama teman-teman. Ya, jadi kita itu tetap terus tenang. Ini tidak mudah, tidak segampang membalikan telapak tangan. Ya, ini cukup memakan perjuangan yang cukup tinggi bagi teman-teman, apalagi yang baru pertama ya. Apalagi yang teman-teman ketakutan. Caranya cuma satu untuk mengatasi itu. Kembali kepada Allah SWT. Kembali kepada Tuhan kita. Minta doa terus-menerus ya. Jalankan sholat ibadah kalian. Kalau kalian bisa sholat tahajud, paksakan sholat tahajud setiap hari. Sampai 40 hari lah. Usahakan 40 hari berturut-turut. Saya sangat yakin ketika kita 40 hari berturut-turut, kalau bisa seterusnya, itu akan mengubah hidup kita 360 derajat. Bahkan mungkin yang tadinya kita nggak punya uang buat bayar utang, bisa jadi rezeki kita akan jadi melimpah. Bisa gampang melunasi semua utang-utang itu dan nggak bakal ngutang-ngutang lagi. Cobain aja kalau nggak percaya. Istiqomalah, paksakan diri kalian, tingkatkan ibadah, banyakin doa, insya Allah semuanya akan beres. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.